Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal statistika. Nah, statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika data tunggal dan statistika data berkelompok. Untuk kali ini, saya akan membahas dulu mengenai soal-soal data tunggal. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, yuk subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa share video-video di channel ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar melalui video di channel ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal pertama. Diketahui datanya ada sebagai berikut. Kemudian ditanyakan nilai rata-rata dari data tersebut adalah, nah mungkin kalian gampang bilangnya, bisa kita langsung total dan kita bagi dengan banyak data. Nah, tapi di sini akan saya coba untuk memberikan cara yang lebih sistematis. Nah, cara sistematis ini akan lebih berguna ketika data yang akan dihitung itu banyak. Nah, jadi kita buat tabel dulu. Tabelnya terdiri dari kolomnya nilai dan frekuensi dulu. Nah, nilai pertama adalah yang terendah 5. Kita hitung frekuensinya ada 1. Nilai berikutnya 6, frekuensinya ada 1 juga. Untuk nilai 7, frekuensinya ada 2. Untuk 8, frekuensinya ada 3. Untuk 9, frekuensinya ada 1. Nah, langkah berikutnya kita tambah satu kolom. Kolom itu berisi data tentang nilai dari XI dikali FI-nya. Nah, jadi kita kalikan dulu ini. 5 kali 1 itu 5, 6 kali 1 6, 7 kali 2 14, 8 kali 3 24, 9 kali 1 itu 9. Langkah berikutnya kita buat totalnya atau sigmanya, sigma frekuensinya. Jadi kita jumlahkan ini semua. Nah, hasilnya adalah 8. Kemudian kita juga cari sigma XI kali FI nya. Jadi kita totalkan kolom ini, maka hasilnya adalah 58. Nah, rumusnya rata-rata adalah sigma dari XI kali FI dibagi dengan sigma F nya, maka menjadi 58 dibagi 8. Nah, maka hasilnya adalah 7,25. Soal selanjutnya, rata-rata nilai tes matematika 10 siswa itu 65. Ditambahkan 5 orang baru yang kita nggak tahu rata-ratanya, maka rata-ratanya menjadi 70. Ditanyakan berapa rata-rata nilai siswa tadi. Nah, saya juga lebih suka ini dibuat tabel. Nah, biar lebih mudah untuk dibaca datanya. Nah, nilai yang pertama adalah 65. Nilai rata-rata ya nih ya. Berapa frekuensinya? Ada 10 siswa. Jadi frekuensinya kita isi 10. Ditambahkan 5 orang baru, maka rata-ratanya menjadi 70. Nah, rata-rata baru ini kita tuliskan di luar tabel. Sedangkan untuk yang frekuensi ini, yang 5 ini, kita kan tidak tahu. Nah, kita misalkan satu variabel. Saya akan berikan variabelnya A. Nah, cara hitungnya gimana? Rata-rata yang baru sama dengan, nah ini tinggal kita kalikan aja lurus. Jadi 65 kali 10 ditambah dengan A kali 5 dibagi dengan banyak frekuensinya, 10 ditambah 5. Nah, maka kalau kita masukkan hitungannya, 70 sama dengan 650 ditambah 5A per 15. Maka 70 kali 15 sama dengan 650 ditambah 5A. Maka menjadi 5A sama dengan 1050 dikurangi 650. Maka 5A sama dengan 400. Jadi A-nya adalah 400 per 5. Hasilnya adalah 80. Soal selanjutnya, ditanyakan median dari data-data ini. Nah, kalian pasti juga bisa pakai cara yang langsung diurutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, tapi kan kebetulan ini datanya kecil, bisa kita pakai cara seperti itu. Nah, tapi akan saya coba berikan cara yang lebih sistematis. Langkah pertama kita buat tabelnya dulu. Nah, tabelnya berisi tentang nilai dan frekuensi. Nah, nilai 5 frekuensinya adalah 1, nilai 6 frekuensinya ada 4, nilai 7 frekuensinya ada 2, nilai 8 frekuensinya ada 2, untuk nilai 9 frekuensinya ada 1. Nah, kemudian kita buat tabel baru, kolom baru yang namanya FK. Nah, FK itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu menjumlahkan frekuensi-frekuensi ini sampai dengan yang terakhir. Nah, caranya seperti ini. 1, pertama kali cuma ada 1 ini aja, jadi frekuensi kumulatifnya 1. Berikutnya kita tambah silang, jadi 1 ditambah 4, maka hasilnya adalah 5. Berikutnya 5 tambah 2 adalah 7, 7 tambah 2 adalah 9, 9 tambah 1 adalah 10. Nah, jadi di sini terlihat ya, total datanya ada 10. Nah, kita coba aja cross check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi sama ya. Nah, kemudian untuk menentukan keduanya, nah karena jumlahnya ini genap,
10 ini genap, maka kita menggunakan rumusnya Q2 sama dengan setengah kali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, n-nya ini adalah 10. Jadi setengah kali x10 per 2 ditambah dengan x10 per 2 tambah 1. Sama dengan setengah kali x5 ditambah dengan x6. Nah, siapa x5, siapa x6? Nah, inilah gunanya dari frekuensi kumulatif. Yuk kita coba kembali ke tabel. Ketika FK1 itu artinya hanya ada satu data. Nah, jadi hanya ada X1. Tetapi ketika kita pindah ke frekuensinya yang totalnya 4, pasti ada 4 data. Nah, dia startnya dari siapa? Dari selanjutnya ini. Setelah X1 adalah X2. X2 sampai berapa? Dia ditambah 4 data berikutnya. Jadi menjadi sampai dengan X5. Jadi sebenarnya X5 ini juga bisa kita langsung lihat aja di sini. Kalau dia sampai 5, berarti data terakhirnya adalah X5. Berikutnya, setelahnya X5 pasti X6. Nah, sampai dengan, nah ini 7. Jadi kita pakai X7. Dan seterusnya. Jadi yang nanti ini maka X8 sampai dengan X9, sedangkan yang terakhir hanya ada satu data, jadi X10 saja. Nah, jadi sini terlihat ya, Q2 adalah setengah kali untuk X5. X5 itu terletak di sini, berarti datanya 6. Jadi 6 ditambah dengan untuk X6 itu letaknya di sini, datanya adalah 7. Nah, jadi tambah 7. Maka kalau nanti dihitung adalah setengah kali 13, yaitu 6,5. Maka median dari data ini adalah 6,5. Kemudian soal selanjutnya, jangkauan dari data ini adalah, jangkauan itu adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Jadi bisa dirumuskan seperti ini, X max dikurangi X min. Yang terbesar adalah 9, sedangkan yang terkecil adalah 4. Jadi 9 dikurangi 4 adalah 5. Jadi jangkauan data ini adalah 5. Soal selanjutnya, perhatikan data berikut, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, ini seperti tadi. Kebetulan ini langsung ada tabelnya. Jadi nanti tinggal kita buatkan aja tabel tentang SI kali FI-nya. Nah, di sini 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 4 adalah 12, 4 kali 3 adalah 12. Kita total frekuensinya 9. Kita total sigma XI kali FI-nya adalah 28. Jadi nanti rata-ratanya adalah 28 dibagi 9. Nah, hasilnya adalah 3,1. Selanjutnya, tentukan simpanan kuartil dari data-data ini. Nah, simpanan kuartil berhubungan dengan kuartil. Jadi, berhubungan dengan Q1, Q2, Q3. Nah, untuk itu kita perlu membuat tabelnya dan kita buat data kumulatifnya. Nah, jadi nilai pertama adalah 4, frekuensinya 2. Nilai kedua adalah 5, frekuensinya 2. Nilai ke-6, frekuensinya ada 2. Nilai ke-7, frekuensinya ada 3. Nilai 8, frekuensinya ada 1. Nilai 9, frekuensinya ada 1. Maka FK-nya 2, berikutnya 4, berikutnya 6, berikutnya 9, berikutnya 10, berikutnya 11. Jadi jangan lupa caranya seperti tadi ya. Yang pertama kita langsung tulis saja, berikutnya tinggal ditambah silang. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9 tambah 1, 10 tambah 1. Nah, di sini datanya bisa kita lihat bahwa dia ganjil. Karena ganjil, kita rumus Q2-nya. Kita memakai langsung seperti ini, xn tambah 1 per 2. Jadi nanti x11 tambah 1 dibagi 2, maka adalah x ke-6. Nah, kenapa kita perlu mencari Q2? Nah, karena kita harus tahu nilai Q1 dan Q3. Maka kita harus tahu dulu nih Q2 letaknya di mana. Nah, untuk Q1 berarti sebelah kirinya Q2. Jadi dia mulai dari start dari data pertama sampai data kelima sebelumnya Q2. Nah, 1 sampai 5 artinya datanya ada ganjil. Kalau ganjil kita nyari Q-nya pakai cara yang tadi. Q1 sama dengan X n tambah 1 per 2. Maka menjadi X5 tambah 1 per 2. Maka menjadinya X3. Nah, siapa X3? Itu tadi gunanya kumulatif ini kan. X3 berarti terletak di frekuensi kumulatif yang 4 ini. Jadi dia lebih dari 2 tapi nggak sampai dari 4. Maka datanya adalah 5. Jadi Q1-nya adalah 5. Nah, untuk Q3 itu berarti sisanya dari data ke-7 sampai data ke-11. Nah, jadi X-nya 7 ditambah 11 per 2. Maka menjadi X9. X ke-9 adalah kita cari yang lebih 9 itu lebih dari 6 tapi nggak mungkin melebihi 9 kan. Jadi datanya adalah 7. Jadi Q3-nya adalah 7. Simpangan kuartil lambangnya QD. Rumusnya setengah dalam kurung Q3 min Q1. Maka menjadi setengah dalam kurung 7 dikurangi 5. Nah,
7 kurang 5 kan 2 kali setengah, jadi hasilnya adalah 1. Sekian penjelasan video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, share video-video di channel ini ke teman kalian. Terima kasih.